Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansorihi wa junudi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man soma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallahul azim wa shadaqun nabil karim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah bertepatan dengan tahun 2024. Di tahun ini kita diawali dengan guyuran air hujan sampai hari ini. Mudah-mudahan ini menunjukkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa agar bukan menjadi sebuah azab musibah buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan atau puasa perintah Allah Subhanahu wa taala, panggilannya adalah orang-orang yang beriman. Panggilan khusus, panggilan eksklusif yang Allah berikan, Allah undang hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa keyakinan atau keimanan ini sangat penting terkait dengan kita melaksanakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak meyakini sebuah syariat itu dengan keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syariat apapun bentuk amalnya, maka itu akan hambar. Padahal syariat itu menjadikan wasilah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hambanya yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Sekuat iman kita, maka sekuat itu pula yang Allah berikan keberkahan kepada kita. Semakin sedikit keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita pun telah mengecilkan apa yang Allah ingin berikan kepada kita. Jadi tergantung diri kita masing-masing sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, di masa baginda Nabi Muhammad SAW terkait dengan keimanan sebenarnya sangat sederhana sekali. Bagaimana para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang mereka latar belakangnya banyak kalangan du'afa, mustad'afina fil ard. Bahkan di dalam surat Al-Anfal juga dijelaskan bagaimana mereka itu dari kelompok yang mustad'afina fil ard, dari kelompok yang lemah, bahkan mereka itu sangat khawatir kalau mereka diculik, mereka disiksa, mereka diintimidasi. Itu menunjukkan bagaimana kondisi beratnya, situasi yang sangat berat yang dialami oleh para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Aba Yasir, bapaknya Ammar bin Yasir, ketika disiksa, disalib, dipukuli putranya, bahkan istrinya sendiri akhirnya dibunuh juga, Sumayyah. Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan kepada keluarga Yasir, "Isbir ya Aba Yasir, isbir, sabar,
Sabar wahai keluarga Yasir, dakhulal jannah, engkau akan masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan bagaimana situasi pada waktu itu para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, mereka betul-betul full yakin kepada kenabian baginda Nabi Muhammad SAW dan keyakinan kepada Rob mereka, Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian bagaimana situasi keimanan para sahabat pada waktu itu. Kondisi lemah, kondisi terintimidasi, mereka betul-betul hanya satu harapan, satu kekuatan, yaitu mereka hanya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, terkadang kita di saat-saat sekarang ini dengan berbagai macam kondisi yang ada, permasalahan yang begitu kompleks permasalahan yang ada, seolah-olah ini kita lupa bahwa ada zat yang maha kuat yang mampu menyelesaikan berbagai kodoyah permasalahan kita, termasuk permasalahan umat, yaitu sejauh mana kita yakin kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang merubah segalanya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, keimanan ini perlu kita kuatkan kembali. Jangan-jangan kita sudah lemah keyakinan kita kepada Allah. Kita banyak bergantung kepada makhluk, bergantung kepada manusia, bergantung kepada materi, lupa kepada pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal kita jadi lemah. Kita banyak berharap kepada dunia, melupakan kepada akhirat. Kita asik kepada dunia, melupakan kepada zat yang menguasai dunia itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di momentum bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama menguatkan lagi keimanannya. Pertama, perintah puasa yang dipanggil adalah orang yang beriman. Sabda Nabi, "Man soma Ramadanan imanan wahtisaban." Siapa orangnya yang puasa dengan penuh keimanan dan berharap dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapus segala dosa-dosa kita. Jadi berbagai macam janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan hambanya yang bertakwa tidak akan pernah kita miliki manakala kita sendiri tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, sekali lagi, cuman satu yang kita minta adalah kita minta betul-betul yakin, hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenabian baginda Nabi Muhammad SAW, maka hidup kita akan barokah. Hidup kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah tanda ciri orang yang bertakwa. Fatazawwadu fa inna khairul jadi takwa. Berbekalah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai wasilah diri kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa, sehingga dengan kita bertakwa Allah muliakan diri kita dan Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.